Ya, selamat berjumpa rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial di dalam bukan saja di dalam pendidikan kita di Indonesia, tetapi juga di dalam kebangsaan kita. Ya, kita akan berbicara tentang pentingnya bahasa Indonesia, baik di dalam pemakaiannya, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasinya dalam pendidikan dan dalam keseharian kita. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Miss Lentaria, sama-sama dari Kita Guru Indonesia. Kemudian narasumber kita atau tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Pak Abed Nego. Ya, Pak Abed Nego adalah dosen di Teacher College Universitas Pelita Harapan. Beliau adalah care group leader saya waktu saya di Teacher College, gitu ya. Dan beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang sangat bahasa Indonesia gitu. Beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke beliau waktu itu adalah apa bahasa Indonesia dari kunduran? Mungkin Pak Abed mungkin masih ingat ya waktu itu ya. Saya di kunduran, ya. Kunduran, ya. Saya Ya. satu kali saya bertanya tentang itu dan saya sebenarnya agak lupa Pak jawaban Bapak waktu itu. Iya. Jadi memang bahasa Indonesia itu kalah detail dibanding bahasa Jawa. Ya. Jadi terlalu sederhana barangkali bahasa Indonesia untuk bisa menjelaskan fenomena seperti bahasa Jawa gitu. Oke. Ya. Miss Lenta mungkin saya duluan ya. Ya, saya akan bertanya lebih dulu ke Pak Abed. Pak Abed, saya perhatikan Bapak ini penggemar Kus Plus. Oh iya. Betul Pak ya. Gitu. Iya, betul. Tentu, ya. Pertanyaan saya Pak, kenapa Kus Plus? Karena kalau sejamannya Kus Plus itu kan ada Deloitte, kalau saya nggak salah penyebutannya begitu. Kemudian ada Pambers gitu ya, dan beberapa lain yang mirip-mirip lah dengan Kus Plus. Nah, kenapa Kus Plus Pak? Iya, kenapa Kus Plus ini jawabannya itu sangat panjang sebenarnya. Tetapi berbicara Kus Plus itu berbicara tentang pelopor musik pop Indonesia. Jadi karena grup ini adalah pelopor, maka dia mewakili fenomena grup band yang ada di Indonesia saat itu. Ya, mewakili universalitasnya, nilai-nilainya, musiknya, itu ada pada Kus Plus. Ya. Tema-tema lagunya itu ditawarkan oleh Kus Plus. Jadi musik pop waktu itu diwakili oleh Kus Plus, sehingga saya menyukainya. Tidak hanya suka lagu-lagunya, tapi juga masuk kepada gaya orang-orangnya itu saya menyukai. Gaya personilnya saya menyukai. Ya, seperti itu. Jadi berbicara Kus Plus adalah berbicara fenomena, berbicara kemungkinan, dan lain sebagainya. Lengkap sekali tentang Kus Plus itu. Ada hubungannya nggak Pak dengan kecintaan Bapak di dalam bahasa Indonesia dengan Kus Plus? Ya tentu saja ya. Karena berbicara Kus Plus kemudian itu menjadi satu jalan masuk untuk misalnya pembelajaran apresiasi sastra misalnya. Jadi Kus Plus ini bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan karya sastra. Mau berbicara mengenai pendekatan struktural bisa, pendekatan pragmatik bisa, pendekatan mimetik bisa, sosiologis bisa, bahkan poststruktural Derrida itu juga bisa. Jadi Kus Plus menurut saya bisa menjadi satu wahana bagi jalan masuk untuk pembelajaran sastra misalnya seperti itu. Tapi juga berbicara tentang konsep kan, konsep keindonesiaan, konsep NKRI, konsep nasionalisme itu ada pada Kus Plus ya. Mencintai orang tua, mencintai guru ya. Ada lagunya itu tentang guru ya, judulnya Pak Guru. Ini kan kemarin Hari Guru itu ada dalam Kus Plus ya. Dalam Kus Bersaudara juga ada judulnya Guru, itu ada. Jadi berbicara Kus Plus itu bicara apapun itu semua ada. Karena lagunya itu ada 1000 lagu begitu lebih. Jadi apapun tema itu disediakan oleh Kus Plus itu. Ya, Kus Plus adalah bicara kearifan lokal, kearifan Indonesia. Ya.
Menarik sih. Gitu ya. Saya dulu sering dengar sih Pak Kus-Kus, hanya lebih sering Pampers dibandingkan Kus-Kus kalau di kampung saya ya, gitu ya. Kira-kira begitu. Miss Lenta, Ya, ya, ya Panbers, kemudian The Mercies, ya, Mercies ya. musiknya terasa lebih megah, musiknya lebih lengkap begitu ya. Kalau Kos Plus memang polanya pola kesederhanaan itu. Iya, iya. Ya. Kalau saya sendiri tidak paham Pak tentu saja tentang hal ini. Begitu ya. Nanti mungkin setelah ini saya mau mencari tahu juga ya. Ya, 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 boleh, boleh. Oke, Pak, mari kita ini ya mendiskusikan tentang kemampuan literasi siswa kita ya. Ya. Karena Bapak juga adalah dosen bahasa Indonesia yang sangat cinta bahasa Indonesia, dan saya dan Mr. Ismail juga adalah seorang guru ya. Nah, saya melihat dan kita bersama-sama melihat bahwa pemerintah kita ini sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa ya. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan muatan literasi pada setiap mata pelajaran. Bagaimana Bapak Abed melihat hal ini, dan pokoknya bagaimana pandangan Pak Abed tentang usaha pemerintah ini? Ya, pertama-tama kalau kita melihat misalnya pada kurikulum 2013 itu saya memandang bahwa secara konseptual kurikulum ini bagus sekali. Karena apa? Karena kurikulum 2013 itu sebuah kurikulum dengan suatu pendekatan scientific learning. Nah, scientific learning itu kemudian orientasinya adalah berpikir secara ilmiah dan nanti akan mengajak siswa itu berada di dalam konteks-konteks tertentu, ya. Nah, berpikir ilmiah itu misalnya siswa terlibat di dalam observasi atau mengamati, kemudian bertanya, bereksperimen, kemudian menalar, ya, membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi. Itu ada di kurikulum 2013. Nah, kemudian uniknya 2013 itu adalah dia membangun 3 ranah, yaitu karakter, menguasai pengetahuan dan penerapannya, dan kemudian mengambil keputusan dengan etika. Ya. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu dikembangkan secara proporsional, ya, secara seimbang. Nah, keseimbangan antara pengetahuan, sikap, keterampilan itu. Nah, kurikulum 2013 itu mewadahi itu, ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, dengan penilaian yang juga terukur ya, penilaian proses, penilaian autentik, ya, hasil belajar, tidak melulu tes. Nah, sehingga secara konseptual kurikulum 2013 ini menurut saya adalah sebuah kurikulum yang relevan untuk mempersiapkan siswa manusia Indonesia seutuhnya menyongsong peradaban yang akan semakin maju. Nah, nanti pengemasan di dalam setiap mata pelajaran itu berada di dalam teks itu. Nah, sehingga setiap mata pelajaran dihadirkan sebuah teks. Nah, siswa itu nanti kemudian berproses mengobservasi teks, mengkaji teks, mengelaborasi teks, ya. Dan nanti hasilnya itu akan dikomunikasikan, ya. Diajak untuk mengambil keputusan dengan etika, sehingga ini sebuah kurikulum yang lengkap, ya. Kognitif dibangun, keterampilan dibangun bagaimana menggunakan, tapi karakter juga dibangun, sehingga ketiga ini menjadi satu satuan yang seimbang. Nah, ini bagus sekali untuk menyongsong peradaban yang akan semakin maju. Saya kira seperti itu ya, bahwa akan dituangkan dalam teks-teks, ya, berbasis teks itu saya kira suatu upaya yang menurut saya upaya yang pantas kita sambut dengan antusias dan dengan senang gitu. Gitu Bu Lentera ya, seperti itu menurut saya. Ya. Oke. Kalau berbicara tentang literasi Pak Abed, ya, karena kan kalau misalnya kita mengarah kepada pembelajaran yang saintifik, gitu ya, kemudian ada satu sebuah kebiasaan di zaman, ya mungkin di zaman sekarang juga, bahwa anak itu diajak untuk ayo baca buku, gitu. Nah, persoalannya adalah kalau
masuk ke dalam begini, masuk ke dalam pembelajaran yang saintifik, kemudian baca buku saja kan, ya betul itu satu bagian yang saling mendukung. Tetapi kan kebanyakan juga yang di-provide oleh orang tua itu bukan bacaan-bacaan yang istilahnya saintifik gitu ya. Misalnya saya nggak bilang novel atau komik itu bukan bacaan yang bagus, ya kayak tulisannya Pramudia Anantatur, kemudian tulisan-tulisan Taufik Ismail, kemudian angkatan-angkatan novel-novel yang lain. Nah, ada anak-anak yang suka baca buku, ya novel gitu, misalnya kayak kalau dari luar kan Harry Potter dan segala macam. Tetapi begitu masuk ke dalam teks yang lebih sedikit ilmiah, gitu ya, kita bacaan instruksi dan segala macam, itu ada kekaburan Pak di dalamnya. Maksudnya bisa ngerti, misalnya kalau baca Harry Potter gitu ya, Harry Potter mereka ngerti ceritanya dari awal sampai terakhir, 7 buku atau 8 buku. Tapi begitu masuk di instruksi di mata pelajaran, bingung Pak. Kira-kira ada gap apa yang terjadi gitu Pak Abi? Iya, iya. Nah, saya akan berbicara mengenai bahasa Indonesia dulu misalnya ya. Ya. Bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 itu adalah berbasis teks. Nah, teks ini harus dipahami bahwa teks itu bukan hanya teks yang tertulis begitu, tapi juga ada teks lisan. Sehingga sumber-sumber belajar itu ya tentunya bukan hanya sekadar teks tertulis, tapi juga bisa memanfaatkan media atau sumber-sumber belajar interaktif misalnya. Kemudian juga pengembangan media, misalnya teks-teks pidato, teks film kan juga bisa ya, teks drama, teks teater yang itu bisa ditunjukkan atau bisa dipertontonkan misalnya berbasis teks itu bagus sekali karena kemudian anak-anak itu akan dibawa kepada sikap akademis. Nah, anak-anak menghadapi teks. Nah, teks itu apa? Menurut Raffi Zakarias itu yang dikemukakan oleh Bu Koni, itu sering dikemukakan oleh Bu Koni. Itu makanya Raffi Zakarias mengatakan teks is our life. Teks itu kehidupan. Itu. Teks itu kehidupan kita. Sehingga menghadapi teks berarti anak-anak menghadapi kehidupan. Bagaimana anak-anak itu merespon kehidupan? Gitu, ya. Bagaimana merespon masalah kesehatan, masalah seni, olahraga, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam menghadapi itu, anak harus melakukan satu pengamatan atau observasi. Nah, cara memberikan tanggapan itu harus seperti metode ilmiah, karena ini pendekatannya kan saintifik gitu. Anak dilatih untuk berpikir secara objektif, sehingga nanti ini akan membentuk karakter juga, karakter yang akademis. Sehingga ketika anak merespon suatu fenomena, mereka punya cara yang baik dalam merespon. Secara metodologis, urutannya bagaimana, sistematikanya seperti apa, dasar pengambilan pendapat Anda seperti apa. Sehingga nanti semua itu mereka diajar untuk memberikan solusi pemecahan masalah terhadap fenomena itu berdasarkan pemikiran yang objektif, yang akademis, yang terstruktur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebenarnya posisi bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013. Nah, ketika mereka diajak untuk berpikir yang ilmiah, sepertinya ada gap ya, ada gap. Nah, itu harus disadari bahwa karya sastra itu ada bentuk, yaitu apresiasi, ada bentuk ekspresi, tapi ada bentuk kajian. Itu. Jadi bicara sastra harus bicara tiga itu. Nah, mana kegiatan mengkaji, mana kegiatan mengapresiasi, menyukai, menggemari, menikmati, kemudian mengekspresikan. Ya, ekspresi hasil dari apresiasi itu kita ekspresikan, kita musikalisasi, kita bermain teater, drama, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini harusnya juga seimbang. Nah, pertama-tama guru ini harus punya modal pemahaman seperti ini yang harus diberikan juga kepada anak-anak. Menikmati sastra tidak hanya masalah penikmatan saja, tapi juga kita dilatih untuk mengkaji. Nah, manfaatnya mengkaji itu apa manfaatnya? Berlatih secara kognitif, berlatih untuk memperoleh nilai-nilai yang nantinya bisa disumbangkan bagi
masyarakat, bagi pembaca. Jadi hasil kajian itu juga nanti bisa disumbangkan kepada orang lain. Sehingga melalui kajian itu orang diperluas tentang nilai-nilai karya sastra yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bisa mengkaji apa sih nilai-nilai dalam Laskar Pelangi, apa sih nilai-nilai dalam film Denias itu, anak diajak untuk berpikir kritis ke sana ya dengan pendekatan-pendekatan, dengan metode saintifik tadi. Nah, ini yang harus dikembangkan sehingga gap itu lama-lama hilang. Guru memiliki kesadaran bentuk kegiatan apresiasi kegiatan terhadap sikap terhadap sastra itu. Ketiga bentuk tadi guru harus punya dan harus diberikan kepada para murid. Sehingga murid juga siswa punya kesadaran bahwa menghadapi karya sastra itu juga mengkaji, mengapresiasi dan mengekspresikan. Saya kira itu yang pemahaman itu yang harus dibangun. Ketika pemahaman kuat, maka mereka tahu kenapa saya harus pentas. Kenapa saya harus musikalisasi puisi? Kenapa saya harus mengkaji secara ilmiah? Mereka tahu dasarnya, gitu. Sehingga mereka dengan tekun menghadapi karya sastra itu. Saya kira ke sana, Pak Ismail ya dan Bu Lentari ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau misalnya ke ketimpangan di dalam, saya cuma apresiasi saja gitu tanpa ada kajian dan tanpa ada ekspresi gitu. Maka itu yang memunculkan gap tadi gitu. Maksudnya pembacaan berikutnya itu akan menjadi terhalang. Kira-kira begitu ya Pak Alfred? Ya, benar. Ya, jadi harus membuat siswa senang membaca, tapi juga kalau dicoba mengekspresikannya, lalu mengkaji. Jadi digalakkan membaca, tapi membaca untuk apa juga? Itu saya kira juga penting sekali. Ya. Baik, thank you Pak Abid. Sekarang kita akan berbicara secara spesifik pada kompetensi yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya Pak. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada muatan-muatan seperti berbagai teks ya Pak ya, seperti teks eksposisi, deskripsi, dan lain sebagainya. Menurut Pak Abid sendiri, seberapa penting untuk mempelajari berbagai teks ini dan memang andilnya seberapa besar dalam kehidupan siswa? Begitu, Ya. Ini pertanyaan menarik sekali ya, menarik sekali. Karena apa? Jenis-jenis teks ini, mulai dari narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, itu mulai di SD sudah diajarkan, ya. Di SMP diajarkan, di SMA diajarkan. Ketika saya mengajar di perguruan tinggi, diajarkan lagi. Bahkan di S2 itu pola pengembangan induksi-deduksi itu masuk dalam kajian filsafat gitu. Berarti ada sesuatu yang mendasar di sana gitu. Nah, menarik sekali kaitan antara 5 jenis karangan itu dengan karya ilmiah. Saya akan mengkaitkan fakta bahwa 5 jenis itu berkaitan secara teknis dengan penulisan karya ilmiah. Kalau Pak Ismail dan Bu Lentaria pernah mengerjakan penelitian tindakan kelas, ya, di sana ada bagian yang harus diceritakan, kondisi yang harus diceritakan, kelasnya seperti apa. Nah, itu kan adalah deskripsi, ya. Jadi karangan deskripsi itu ada di dalam karya ilmiah, ya, secara spesifik di dalam penelitian tindakan kelas gitu. Oh, kursinya berapa? Iya, dan pengaturan tempat duduknya bagaimana. Guru yang melakukan penelitian tindakan kelas harus memberikan gambaran ini sehingga orang yang membaca penelitian itu bisa mendapatkan deskripsi ruang semacam itu. Karena deskripsi ruang itu akan mempengaruhi proses pembelajaran, gitu kan? Sampai kalau Pak Ismail dan Bu Lentria itu ingat bagaimana PPL, itu kan disuruh membuat denah kelas itu. Ya, betul. Nah, kenapa denah kelas itu juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran? Dan ketika meneliti, berarti itu berpengaruh terhadap variabel penelitian. Itu baru karangan deskripsi. Karangan narasi, Anda berbicara tentang bagaimana proses pembelajarannya, kan begitu. Proses pembelajaran itu ceritanya dari awal sampai akhir seperti apa. Itu berkaitan juga dengan narasi, dengan urutan. Nah, kemudian pada karangan eksposisi. Nah, karangan eksposisi itu sangat banyak di bagian karya ilmiah. Ya.
kan ada definisi eksposisi itu, ada klasifikasi, ada konsep-konsep, ada tujuan, ya, ada prosedur, langkah-langkah. Nah, ini ada di bab 2, begitu. Ya. Karangan eksposisi itu ada di bab 2. Dan bab 2 itu sangat penting sekali karena dia mendasari bab 3 gitu. Jadi bab 3 dan bab 2 itu juga eksposisi. Nah, argumentasi nanti ada di bab yang keempat. Iya. Ya, Anda menyampaikan hasilnya seperti ini, berarti berhasil. Buktinya apa? Alasannya apa? Nah, sehingga saya bukan hanya Pak Abed. Kenapa? Karena memang dilatih supaya anak-anak itu nantinya akan mahir, mampu menuliskan deskripsi di dalam penelitian, mampu menuliskan bab 2 eksposisi di dalam penelitian. Di eksposisi itu kan ada definisi, ada karakteristik, ciri-ciri, ada manfaat, ada macam-macam. Kemudian lalu dihubungkan lagi dengan teori, lalu dijelaskan, dihubungkan lagi dengan teori, disimpulkan, ya. Kemudian nanti menulis instrumen penelitian seperti apa di bab 3, lalu argumentasi. Nah, karangan argumentasi itu adalah karangan yang ada di dalam karya ilmiah. Karya ilmiah itu sifatnya adalah argumentatif, begitu. Jadi jelaslah di sini bahwa 5 jenis karangan itu sangat diperlukan. Di samping tadi masalah proses berpikir, induktif atau deduktif, itu sangat terkait dengan proses penalaran di dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga itu harus diajarkan. Maka saya kalau mengajar mahasiswa itu saya tekankan, kenapa 5 jenis ini masih diajarkan? Padahal di SD, SMP, SMA sudah diajarkan. Tapi relevansinya apa? Nah, itu tadi relevansinya. Sehingga anak-anak terbiasa itu, ya, menulis scientific writing. Saya kira semacam itu, Bu Lentaria dan Pak Ismail. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Gitu. Kalau saya sendiri ya Pak, ini bukan pertanyaan, ini kejujuran. Bahwa bahkan setelah melewati masa penelitian pun, dan sekarang sudah menjadi guru, saya tidak menyadari Pak, bahwa yang saya kerjakan selama ini adalah sebuah penerapan teks deskripsi, argumentasi, dan sebagainya. Begitu. Mungkin ini juga perlu ya penekanan seperti yang sudah Pak Abed lakukan ya. Saat mengajar teks ini supaya tidak terlihat hanya sebuah konten yang terus diulang-ulang tanpa kita tahu nanti esensinya kemana. Ya, betul. Sampai tujuannya seperti apa. Dan ketika kita tahu itu, betapa indahnya narasi itu. Ya, karena kita menceritakan, ketika penelitian tindakan kelas, kita menceritakan proses pembelajarannya, langkah-langkahnya seperti apa. Ya kan seperti itu. Deskripsi ruangnya, lalu konsep-konsepnya. Wah, ini indah sekali itu 5 jenis karangan itu. Dan memang saya menyadari juga bahwa kaitan-kaitan semacam ini memang akan didapati oleh kita semua yang terus belajar, terus menggali, dan juga melatih kepekaan kita terhadap objek-objek studi kita. Saya kira seperti itu. Dan kalau tadi Bu Lentaria mengatakan belum menyadari itu, saya pikir itu sebuah proses ya. Tidak apa-apa. Mungkin saya Pak Abed, di dalam mempelajari teks segala macam itu kan harus ada mempelajari juga tata bahasa gitu ya. Bahasa, pemakaian Anda baca, kemudian pengejaan dan segala macam. Nah, begini, karena kita terbiasa menggunakan bahasa yang dimengerti ya, apa namanya, tahu sama tahu lah, gitu ya, bahasa yang tahu sama tahu. Jadi begitu bahasa tahu sama tahu itu digunakan di dalam kondisi yang di luar dari grup itu, di luar dari grup pembicara yang tahu sama tahu itu, makanya menimbulkan sesuatu kebingungan gitu, kebingungan bahasa, kebingungan maksud gitu, tujuan dari penyampaian. Nah, ini biasanya kan yang disampaikan yang banyak terjadi di dalam bersosial media gitu Pak Abed. Misalnya kalau kita baca FB misalnya, atau karena FB yang paling banyak tulisannya, kalau Instagram kan ada tapi tidak terlalu banyak.
Nah, itu kan pemakaian kata, misalkan kata di mana gitu ya, di mana terus di dan mana dipisah dan segala macam. Itu kan bagi beberapa orang itu tidak diambil pusing, tapi beberapa orang itu hanya bingung gitu. Kemana, kemana gitu ya. Menyatakan tempat atau menyatakan yang lain gitu ya. Nah, itu seharusnya sudah masuk di dalam kompetensi kompetensi dasar Pak ya, di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Iya, ya. Betul. Karena melihatnya sekarang itu kayaknya kok pada nggak belajar ya, gitu ya. Banyak sekali ya rapih, misalnya rapih dan rapih itu kan berbeda gitu ya. Kecuali dengan penekanan berbicara misalnya. Kalau kita berbicara dari suku tertentu, maka ada penekanan dalam berbicara yang agak berbeda, memang harus dipahami. Tapi dalam tulisan seharusnya lebih universal gitu ya Pak Abed. Ya, benar. Menurut saya adalah memang pendekatan struktural itu 50%, pendekatan komunikatif 50% saya. Atau misalnya untuk tingkat sekolah dasar misalnya itu diberikan materi-materi yang struktural begitu. Nah, sehingga kemudian di level SMP SMA level-level struktural itu sudah dikuasai. Nah, sehingga tinggal pengembangan keterampilan komunikasi gitu. Sehingga masalah struktur itu tidak muncul lagi di dalam proses pembelajaran di sekolah menengah, apalagi di mahasiswa. Kalau saya semacam itu. Atau bisa juga ketika guru SMP atau SMA menghadapi teks, itu juga tidak hanya dibahas temanya apa, topik, kemudian pesannya apa, lalu dikomunikasikan seperti apa, tapi juga dibahas level-level struktur yang ada di situ. Nah, meskipun memang tantangannya cukup berat karena saya juga pernah berada dalam kondisi itu. Ya. Jadi ketika mengajarkan teks, saya mencoba untuk menganalisis secara struktur juga. Tapi komentar yang muncul adalah menjenuhkan, tidak menarik, dan lain sebagainya. Ya. Lalu dibandingkan dengan sekolah lain yang sastranya itu lebih menonjol, lalu kok yang struktur ini tidak menarik? Ya siapa yang apa namanya? Maksud saya ya memang struktur seperti itu. Kalau mengkaji struktural ya kita akan analitik begitu kan. Berbeda dengan sastra yang penikmatan itu tadi. Jadi memang tantangannya cukup berat. Tapi untuk menghadapi itu menurut saya di level sekolah dasar pendekatan struktural harus diperkuat dulu menurut saya secara pribadi. Gitu Pak Ismail. Dan kalau kita berbicara masalah tulisan-tulisan, kemudian orang lain kebingungan, misalnya karya ilmiah itu harus memenuhi kaidah keilmiahan, misalnya kalimat-kalimat yang dibangun harus efektif dan lain sebagainya, sehingga tidak memunculkan keambiguan penafsiran di sana. Ya, saya kira demikian, Pak Ismail. Ya, thank you, Pak. Mungkin salah satu yang sering saya dengar juga ya Pak, mengapa siswa ini, bukan hanya siswa, semuanya tidak maksimal ya dalam berbahasa ini, dalam tata bahasa, itu karena berpikirnya begini Pak, bukankah fungsi komunikasi asal kamu tahu apa yang saya sampaikan begitu ya. Ini kan berkomunikasi, Pak Ismail tahu apa yang saya maksud, terlepas dari betapa, tanda kutip, betapa tidak rapinya tata bahasa saya begitu. Bagaimana menurut Bapak ini untuk mengikis pemikiran-pemikiran yang seperti ini? Karena ini bukan hanya terjadi dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa-bahasa lain, begitu Pak. Ya, kalau di dalam psikolinguistik, dalam psikolinguistik itu memang di sana dijabarkan tentang pemerolehan bahasa. Ya, dalam proses masa kanak-kanak memperoleh bahasa. Nah, di dalam proses itu ada yang berpendapat yang penting maknanya. Kemudian yang kedua, bukan maknanya saja, tapi juga strukturnya. Ada yang pendapat seperti itu. Nah, sehingga
wajar juga seandainya ada orang yang mengatakan proses berbahasa itu adalah proses komunikasi. Ketika dua-duanya memahami, ya sudah, oke-oke saja, itu tidak masalah. Gitu. Nah, di sisi lain juga ada suatu tuntutan bahwa secara struktur, secara gramatika, bahasa itu harus baik dan benar. Nah, menurut saya ini kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir parsial. Gitu. Sebab apa? Sebab gagasan-gagasan yang dikemukakan itu harus dikemas berdasarkan aturan-aturan gramatika tertentu. Ya. Terlebih-lebih di dalam karya ilmiah misalnya. Bahkan sastra pun, ya novel-novel itu juga tanda bacanya bagus, penulisannya benar. Jadi bahasa sastra itu ya baik dan benar begitu, meskipun konstruksinya berbeda, tapi cara menulisnya itu tetap berdasarkan suatu kaidah yang benar. Nah, oleh karena itu tetap penting ya, bagaimana mengemas sebuah komunikasi, apalagi di dunia pendidikan, itu dengan bahasa-bahasa yang baik dan benar, dengan gramatika yang teratur. Jika tidak, itu betapa, menurut saya itu kok aneh dan melanggar etika kesantunan berbahasa menurut saya. Coba Anda lihat Kompas, Anda lihat Suara Pembaruan, Anda lihat koran Tempo. Jadi koran-koran, surat kabar level-level atas dan terpercaya ini pasti menggunakan bahasa yang akurat dari segi kaidah-kaidahnya. Nah, apalagi di level pendidikan, tidak cukup yang penting tahu. Nah, nanti tata bahasa tidak ada faedahnya kalau demikian. Dan nanti tulisan-tulisan yang resmi, tulisan-tulisan yang formal, itu kalau terjadi kesalahan itu kita risih begitu, kita menjadi risih meskipun maksudnya tahu. Jadi itulah etika berbahasa. Ada estetiknya juga, ada etikanya. Jadi tidak bisa parsial, yang penting komunikasinya tidak bisa. Jadi, harus saya pikir menyeluruh. tadi ada penekanan tentang munculnya ambiguitas gitu Pak ya, dalam kalau misalnya struktur atau gramatikal gitu mungkin bahasanya gitu ya, itu agak dilanggar. Maka mungkin ya saya bilang tadi, kalau misalnya kita masih grouping tahu sama tahu gitu ya, masih lebih gampang. Tapi kalau misalnya komunikasi atau bahasa ini disampaikan kepada publik yang ramai gitu, publik halayak ramai, maka akan muncul kebingungan atau ambiguitas di dalam memahami suatu bacaan karena pelanggaran terstruktur bahasa tadi. Nah, itulah pentingnya kaidah-kaidah, pentingnya penulisan yang efektif. Jika tidak, sudah dipublish, nanti akan menimbulkan suatu reaksi-reaksi yang bisa berbahaya akibat redaksional yang ambigu, redaksional yang tidak efektif misalnya. Nanti bisa memunculkan satu reaksi, bahkan reaksinya itu nanti bisa menimbulkan permasalahannya serius, permasalahan hukum, belum lagi kesantunan berbahasa, pemilihan kata, dan sebagainya. Di dunia medsos ini akan semakin riskan, sehingga kita perlu hati-hati. Nah, hati-hatinya apa? Pada level kalimat efektif, tanda baca, kemudian pemilihan kata. Nah, itu penting sekali, semakin penting di ranah yang bebas itu. Kalau tahu sama tahu di dalam kelompoknya tertentu tidak masalah, tapi ketika itu dipublish, maka akan menimbulkan berbagai banyak persoalan di sana itu. Nah, itu dari bahasa itu. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk terus menggunakan bahasa yang santun, yang berkaidah, yang efektif, sehingga tidak memunculkan keriuhan, keributan, konflik sosial karena medsos-medsos yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa itu. Ya. Oke, baik Pak. Kita sudah menyinggung tadi bagian medsos ya Pak. Maka saya lanjutkan saja tentang penyebaran hoax ini Pak, atau berita bohong yang kerap terjadi oleh para pengguna medsos ya, media sosial. Menurut Pak Abed ini Pak, kira-kira apa sih penyebab utama, tidak penyebab utama, apa saja yang menjadi penyebab besarnya tingkat penyebaran berita hoax ini, berita bohong ini di Indonesia ya Pak? Kira-kira apakah itu terkait erat dengan rendahnya literasi atau pemahaman teksnya
kita sebagai bangsa Indonesia, dan dari sisi bahasa Indonesia, apa peran pengajaran bahasa Indonesia dalam mencegah dan memperbaiki keadaan seperti ini, Pak? Wah, ini pertanyaan menarik ya, karena teks itu akan bermakna di dalam konteks gitu. Dan ketika kita berhadapan dengan teks, kita perlu cermat. Teks ini berasal dari siapa? Gitu. Sebab siapa-siapa yang membangun sebuah realita teks itu sangat dipengaruhi oleh siapa dia. Orangnya itu siapa? Orangnya siapa itu kompleks sekali ya. Dia secara individu pandangan hidupnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, falsafahnya apa. Lalu dia berada di mana? Berada di mana itu membentuk kesiapaan dia. Nah, realita teks di dalam media itu bukan realita yang sesungguhnya, tetapi realita yang sudah dipersepsikan oleh seseorang yang menyusun sebuah teks itu, menyusun pernyataan. Sehingga kita harus hati-hati terhadap teks itu. Sebab teks itu sudah dibuat oleh orang yang membuat dengan pandangan hidup, dengan filsafat, dan siapa dia di balik itu. Dia berada di mana, di kelompok yang mana. Nah, itu akan mempengaruhi realitas yang dibangun oleh dia itu. Sehingga kita harus hati-hati terhadap realita teks begitu. Nah, kehati-hatian ini kemudian akan memunculkan sikap untuk kita bisa memilah-milah ini benar atau tidak, ini bahaya atau tidak, ini membangun atau tidak, begitu. Nah, buku pelajaran itu juga sebuah realita itu. Buku paket itu sebuah realita. Siapa yang menyusun buku paket itu? Ya, penerbit siapa? Orang-orangnya siapa? Nah, sehingga mungkin punya kepentingan, punya visi misi tertentu atas sebuah teks itu dalam membangun sebuah realita. Nah, oleh karena itu analisis teks, analisis wacana, analisis terhadap berita-berita yang ada itu kita perlu memberikan kita perlu itu tadi ada sikap yang harus hati-hati terhadap realita teks, sehingga dengan sikap hati-hati kita bisa akan menilai secara objektif teks itu bagaimana posisinya. Ini membangun atau tidak, konstruktif atau tidak. Nah, kenapa banyak hoax? Siapa yang membuat hoax itu? Karena mereka punya persepsi terhadap sebuah realita dan punya visi ya melalui hoax, melalui berita. Jadi berita itu sudah menjadi sebuah realita baru yang dibentuk oleh orang itu. Nah, ini kita perlu hati-hati di sana. Itu Ibu Lentaria, barangkali bisa dilanjutkan oleh Pak Ismail atau ya, saya justru mau bertanya Pak, kalau apakah ada kaitan antara kedekatan saya dengan sumber teks dengan kepercayaan saya terhadap sebuah hoax gitu, atau hoax sebagainya itu hoax saya nggak tahu. Jadi nggak bisa gini, ada satu kekontinuan gitu, biasanya gini, ada satu berita dikeluarkan gitu, kemudian ada bantahan dari orang lain atau sanggahan atau mungkin dukungan terhadap teks itu. Tapi kan itu berkembang. Nah, perkembangan ini kan biasanya kadang-kadang orang terlewat, kita ada misalnya ada bantahan 1, 2, 3, dan ini kan pola berpikirnya dibangun Pak dari beberapa bacaan gitu. Nah, dia terhenti di bacaan tertentu, maka tingkat dia mempercayai suatu berita itu akan berhenti di situ. Entah itu benar atau tidak, dia akan berhenti di situ. Jadi kedekatan dengan sumber, apakah yang saya maksud benar ya? Iya, bisa juga kedekatan dengan sumber atau kecocokan kita dengan bangunan realita berita itu. Ketika kita sepaham, ya berarti kita setuju, maka kita akan berhenti di situ. Nah, oleh karena itu, Detik.com, Kompas.com, kemudian Tribun, itu ya menawarkan berbagai macam cara memberitakan. Nah, nanti orang itu pasti akan punya kecenderungan kemana. Tetapi masyarakat secara umum itu akan bisa melihat kok mana yang objektif dan mana yang tidak, itu akan bisa melihat. Tapi kita berhenti di mana itu juga dipengaruhi oleh
kedekatan visi, kecocokan ya, berarti kedekatan itu kecocokan visi, misi, sikap, pandangan, posisi berita itu, atau apa ya, posisi berita itu, ide pokok berita itu, gagasan pokoknya di mana, posisinya di mana. Nah, saya kira itu akan menentukan sekali kita akan bagaimana dan kita akan berhenti di mana. Ya. Jadi lebih dekat kepada kecocokan berpikir, Pak, ya, dibandingkan kedekatan sumber gitu, keterjangkauan sumber. Betul. Nah, kecocokan itu juga saya kira dipengaruhi oleh ini benar atau tidak, ini objektif atau tidak. Saya kira secara umum akan seperti itu. Ya, begitu. Oke, baik Pak. Pak, sekarang kita mau membicarakan tentang kecintaan ini ya Pak. Kecintaan generasi sekarang terhadap bahasa Indonesia, Pak. Kalau saya sendiri mengamati ya Pak, kecintaan ini begitu turun ya dalam generasi-generasi saat ini. Pertama mungkin karena penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang sekarang yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat keren gitu ya Pak. Termasuk penggunaan bahasa Inggris pun banyak di sekolah-sekolah ya Pak. Bahasa seolah-olah sekolah yang baik kalau bahasa Inggris sudah bahasa pengantarnya begitu ya Pak. Terus juga ada budaya-budaya lain yang juga masuk seperti sekarang budaya Korea misalnya, penggunaan bahasa Korea juga yang meningkat begitu. Kalau menurut Pak Abed sendiri, siapa yang harus andil gitu Pak untuk meningkatkan kecintaan generasi sekarang bahkan juga generasi selanjutnya terhadap bahasa Indonesia? Iya, saya jadi ingat dulu waktu saya SD, ya khususnya SD ya, saya itu hafal sekali kok menteri-menteri itu, meskipun sudah berubah itu hafal sekali itu. Lalu menyambut 17-an itu senang sekali dengan karnaval. Ya, pelajaran olahraga baris berbaris senang sekali gitu. Nah, cerita-cerita novel juga senang waktu itu. Di samping juga cerita Alkitab juga senang. Nah, saya berpikir dari pengalaman itu berarti pemerintah itu memang sebenarnya memiliki peran yang besar. Pemerintah itu memiliki cara ataupun memiliki satu posisi yang strategis ya untuk membangun itu. Jadi kalau itu dimulai dari hanya skop-skop kecil, itu menurut saya akan sulit gitu. Nah, pemerintah itu kan punya politik bahasa. Nah, politik bahasa itu adalah sebuah kebijakan itu. Kebijakan yang mengatur itu. Nah, kalau kebijakan pemerintah itu menyituasikan sedemikian rupa sehingga bentuk kurikulum itu akan membuat siswa itu mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahasa Indonesia dan sejarah-sejarah, itu akan berdampak secara serius di dalam proses pembelajaran. Kalau pemerintah secara umum itu politik bahasanya jelas, maka dari sisi aspek pendidikan dan kebudayaan, kan ada Menteri Pendidikan Kebudayaan, itu juga akan menjadi suatu sarana corong yang kuat ya, itu untuk membangun fanatisme positif ya terhadap bahasa Indonesia. Nah, sehingga nanti level-level sekolah perguruan tinggi itu akan mengikuti. Coba hebat sekali Habib Jasin itu, paus sastra Indonesia yang sudah tidak ada. Kok bisa ya dikenal mulai dari guru TK sampai dosen? Siapa yang tidak kenal Habib Jasin waktu itu? Nah, itu suatu situasi yang membuat pemerintah punya politik bahasa, punya cara, maksud saya, strategi untuk membangun itu. Nah, sehingga dengan demikian, menurut saya, pemerintah, ini level secara tinggi dulu, dimulai dari atas dulu, ke bawah. Kalau hanya dimulai dari skop-skop kecil itu, menurut saya kok agak sulit gitu. Nah, kalau kebijakan ini bisa menyeluruh, itu akan kuat itu posisinya semacam itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang pemerintah nanti akan melalui Departemen Pendidikan Kebudayaan
dan akan didukung oleh seluruh masyarakat akademis, masyarakat sekolah, universitas, itu menurut saya akan sangat menentukan di sana gitu. Saya kira semacam itu menurut saya, sehingga nanti level-level sekolah akan melaksanakan. Bagaimana dengan keterbatasan bacaan, Pak? Gitu. Karena kan Iya. salah satu yang membangun juga kecintaan terhadap bacaan itu, membaca gitu, kecintaan terhadap bahasa Indonesia gitu, terutama teks, itu adalah ketersediaan bacaan. Tidak semua orang sih akan lebih, ada beberapa orang yang walaupun terbatas tapi akan mengejar untuk membaca karena kan kesenangannya. Tapi ada beberapa orang yang harus sedikit dipaksa, Pak, tapi terbatas. Nah, itu kan jadi kendala juga. Sarana prasarana ya. Iya. Iya. Nah itu ya. Jadi kalau dulu itu dengan adanya perkembangan sastra di Indonesia itu kok sampai kemudian ada juga bunga rampai ataupun buku-buku ringkasan cerita, Salah Asuhan, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Weijs, Namaku Hiroko, Belenggu, kemudian sampai karya-karya berikutnya itu kok bisa memasyarakat ya. Karena memang pada waktu itu ada sekelompok orang ataupun memang ada kritikus yang memang setia kepada panggilan sastranya misalnya. Ya salah satunya contoh misalnya Habib Yasin misalnya. Tapi artinya karya sastra itu kok kemudian sangat dikenal begitu. Nah, setelah itu era 80 ke sana ke sini ya sekarang itu memang banyak karya hebat ya. Tapi kenapa ya gemanya itu tidak seperti waktu itu yang pertama. Nah, kalau gemanya itu seperti itu akan positif bagi daya baca masyarakat terhadap novel, terhadap karya sastra. Nah, mengenai keterbatasan, sebenarnya sekarang era medsos itu sudah mengeliminasi keterbatasan sebenarnya, keterbatasan bacaan. Sehingga kalau sarananya kurang, sebenarnya bisa dibantu dengan media sosial, internet itu bisa sangat membantu guru-guru dalam misalnya semacam itu. Sehingga kalau dikatakan hambatan sarana prasarana sebenarnya masih bisa diatasi dengan media sosial yang ada gitu. Ya, meskipun memang pemerataan buku-buku bacaan memang harus digerakkan ya, jangan sampai ada sekolah-sekolah yang tidak punya bahan-bahan bacaan dan sebagainya. Dan lagi-lagi memang pemerintah juga turut harusnya bertanggung jawab untuk memperbanyak buku-buku bacaan bagi sekolah-sekolah. Dulu kan ada SD Impress ya segala macam. Ya, ada sekolah-sekolah yang juga mendapat bantuan buku-buku dari pemerintah misalnya. Ya, saya kira itu harus dibangun. Nah, sekarang ini justru banyak menerbitkan buku gampang. Nah, mestinya sih sebenarnya tidak ada alasan untuk itu sebenarnya. Tinggal kita yang lemah itu kan diimplementasi ya. Lemahnya itu dalam implementasi gitu. Orang Timur itu kalau sudah bicara konsep-konsep itu senang sekali, tapi implementasinya itu kadang-kadang terhenti gitu. Orang Timur kan begitu. Orang Timur itu dibuai oleh apa? Oleh falsafah, oleh filsafat. Nah, akibatnya pelaksanaannya itu ya nanti dulu alon-alon, nanti kan kelakon. Boten kelakon. Ranah pelaksanaan itulah yang harusnya lebih giat gitu. Karena sudah banyak penerbit banyak, siapapun bisa menerbitkan buku yang murah juga banyak. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakan. Pak, mungkin informasi Pak, Miss Lenta ini baru juga membuat buku, Pak. Oh ya. Wah, selamat. Pelangi pendidikan apa Miss dulunya? Pelangi dalam pendidikan kita. Pelangi dalam pendidikan.
Oh, bagus Nanti, bagus, Pak. nanti saya kirim filenya Pak, karena kan masih dalam bentuk PDF. Oh iya, ya. Boleh boleh boleh. Oke. Ya, nanti kalau sudah Ya. jadi saya beli juga boleh. Jadi kalau ada yang Oh bikin ya, buku saya beli coba untuk mendukung. Gitu ya. karena saya tahu ada beberapa anak TC yang Pak Abed juga sangat dukung waktu dia terbitkan buku saya, kalau nggak salah Kiki ya, saya kalau saya Pak namanya ya. Ya. Dia penggemar sastra. Hmm. Yang pernah saya baca tulisannya itu dia menganalisa tentang dan bahkan mengajak siswanya untuk bertemu dengan Ahmad Tohari. Saya nggak Oh salah, iya. bukunya tentang serintil Bongkar pasang. Ronggeng Duku Paruh, Pak. Ronggeng Duku Paruh ya. Ronggeng Duku Paruh. Ya. Saya taunya buku itu dulu sempat dilarang Pak ya kalau nggak salah. Seperti bukunya Pramudia juga kan sempat nggak diperbolehkan untuk dibaca khalayak umum. Ya. Karena dianggap politik sebagai panglima ya, kalau punya Pramudia itu begitu. Dan padahal bukan politik sebagai panglima, bukan. Mungkin Miss Lenta akan mulai membaca gitu ya. Ronggeng Duku Paruh. Itu iya betul. Menarik ya. Benar, saya suka. Ya. Mungkin ini juga Pak, mungkin dari yang apa yang saya amati gitu, salah satu orang yang suka membaca gitu, ada juga orang yang tertarik membaca karya sastra misalnya novel itu karena sudah melihat filmnya gitu, kayak seperti Laskar Pelangi gitu Pak. Ya. Laskar Pelangi itu kan sebenarnya kalau bagi saya gitu, penggambaran apa yang ditulis oleh Andrea Hirata di dalam, Andrea Hirata yang namanya, itu kan lebih kaya gitu loh dibandingkan waktu saya nonton filmnya. Ya. Tapi ada juga orang yang nonton filmnya berhenti sampai dinonton filmnya. Ada juga orang yang akhirnya penasaran setelah nonton baca bukunya. Ya, akhirnya mendapat kekayaan dari situ. Tapi kan ada orang-orang yang berhenti Pak di situ. Ngapain saya baca berhari-hari padahal saya bisa nonton dalam waktu 1,5 jam gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Ya kembali itu suatu kewajaran, tetapi sebenarnya kalau menikmati bukunya itu memang lebih kaya sebenarnya. Karena kita akan bertemu dengan gaya penulisan, kita akan bertemu dengan bagaimana Andrea Hirata itu menggunakan berbagai macam disiplin ilmu masuk di dalam karya-karyanya gitu. Misalnya di situ dia menggunakan diksi bidang biologi misalnya, itu masuk ya. Biologi itu masuk di situ. Misalnya ada judul Antheridium kan ada itu. Nah, kemudian Crinum giganteum itu masuk kosakatanya. Kemudian ada kekayaan alam itu nama-nama kimia, nama-nama batu itu kimia. Kemudian agama juga itu tentang Menara Babel itu masuk di situ. Gitu. Lalu juga ada masalah sosial politik masuk di situ di Laskar Pelangi. Maka saya ini semester depan akan menulis kajian Laskar Pelangi tapi dari kritik sosial ya. Jadi aspek kritik sosial Laskar Pelangi, karena Laskar Pelangi itu yang muncul itu kok pendidikan, padahal di sana ada kritik terhadap kekuasaan gitu. Ada kekuasaan yang bermain di sana, nah, sehingga memunculkan satu ketimpangan. Jadi ketimpangan-ketimpangan yang ada itu adalah permukaan itu, yang ditampilkan itu, meskipun ditampilkan dikit itu. Tapi sebenarnya di sana ada praktik pemberian upeti kepada penguasa sehingga PN Timah bisa berjalan, perusahaan besar bisa berjalan kan karena itu. Jadi sebenarnya ada kritik sosial, tetapi yang diekspos itu masalah pendidikan. Nah itu membuat saya nanti semester besok mau membuat kajian tentang itu dan rencananya saya masukkan ke jurnal begitu. Itu sudah proposalnya sudah itu. Nah oleh karena itu harusnya sih membaca novelnya karena novel mengandung kekayaan yang tidak bisa terakomodasi di dalam sarana-sarana visual seperti film. Ditunggu Pak Abed ya.
Ya, ya. Nanti akan saya dan Mr. Ismail baca juga. Oke, Pak Abed. Pak Abed ini masih dalam topik kecintaan pada bahasa Indonesia ya, Pak? Ya. Ada pernyataan, Pak, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Bagi saya ini pernyataan yang cukup sulit ya, Pak. Karena begini, ketika kita mencintai sesuatu atau ketika kita ingin menguasai sebuah bahasa, itu kan kita harus perlu menggunakannya ya, Pak. Ya. Termasuk melestarikan juga, berarti perlu kita gunakan, begitu. Ya. Jadi ini posisinya seperti begini, Pak. Posisinya adalah bahwa bahasa asing itu mendesak posisi bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia mendesak posisi bahasa daerah, begitu, Pak. Karena kan di daerah-daerah juga sekarang sudah banyak ya, Pak, yang menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah itu sendiri, begitu. Kalau menurut Pak Abed sendiri bagaimana, Pak, tanggapan Bapak terhadap pernyataan ini? Pemertahanan terhadap sebuah identitas itu suatu kepastian, suatu keniscayaan. Gitu. Pemertahanan terhadap sebuah identitas itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Tetapi dinamika bahasa itu juga suatu kepastian. Jadi semua berjalan. Bahasa itu dinamis, berkembang. Ya, bahasa bisa punah loh. Bahasa juga bisa punah. Ya, karena pengungsian, karena penjajahan, ya, karena kemajuan zaman, karena dominasi-dominasi tertentu, gitu. Sehingga bahasa bisa punah. Ada yang mengatakan kok seandainya para pemuda pada waktu itu tidak memproklamasikan Sumpah Pemuda, bisa-bisa bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa utama di Indonesia. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, buktinya juga kakek nenek saya itu pintar bahasa Belanda, begitu. Tapi karena ada Sumpah Pemuda dan dilanjutkan oleh upaya pemerintah sejalan dengan kemerdekaan, jati diri, identitas, terbentuknya negara, maka bahasa Indonesia kokoh, gitu. Bahasa Indonesia menjadi kokoh. Nah, kemudian yang perlu disadari juga bahwa sifat bahasa yang berkembang itu kan dipengaruhi oleh situasi. Kalau Korea dan Cina itu menguasai ekonomi Asia misalnya, dan kebergantungan terhadap negara itu besar, lalu lintas ekonomi, lalu lintas pekerjaan, ya jangan-jangan nanti itu bahasa Mandarin akan menjadi bahasa utama misalnya, kan itu juga sesuatu yang mungkin sekali gitu. Nah, oleh karena itu pemertahanan bahasa itu perlu, karena identitas bahasa itu juga identitas budaya ya, jati diri. Nah, jati diri itu perlu dimiliki oleh suatu bangsa, sebab bangsa kan pengen eksis gitu loh. Jadi realita dengan bahasa itu kaitannya sangat erat. Jadi bahasa dengan realita itu sangat erat. Nah, sehingga pemertahanan bahasa itu juga pemertahanan realita. Gitu. Dan nanti kalau kita sudah tidak cinta bahasa Indonesia, jangan-jangan tentang adanya Indonesia itu akan tergerus lama-lama misalnya. Nah, sehingga ada istilah lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah itu juga suatu sikap kearifan yang bagus, ya. Karena ada nilai-nilai, ada peradaban nilai-nilai daerah yang bisa menyokong keindonesiaan. Nah, Indonesia juga sebagai sebuah kesatuan entitas, kesatuan realita itu perlu dipertahankan. Bahasa perlu dipertahankan untuk menyokong realitas itu. Nah, bahasa Inggris, bahasa asing juga perlu, sebab kita realitas itu kita tidak sendiri, bersama dengan realitas yang lain. Nah, di dalam rangka berjejaring, bertemali dengan realitas yang lain itu perlu bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Nah, perlu kita kuasai, sebab itu juga akan mendukung realitas kita. Jadi memang kehidupan kita itu tidak bisa sendiri, kita tidak bisa melakukan sendiri. Pak Abed tidak bisa sendiri, bangsa Indonesia juga tidak bisa sendiri. Nah, adanya ketemalian unsur internasional, unsur nasional, dan unsur daerah ini membuat posisi-posisi bahasa ini perlu menjadi perhatian kita.
Kalau tidak, itu juga akan bahaya terhadap realita yang namanya Indonesia misalnya. Kedaerahan akan mensupport kita, nilai-nilai kedaerahan itu mensupport kita. Barangkali nilai-nilai gotong royong, nilai kesepasrahan itu dari Jawa misalnya. Tapi nilai keberanian berasal dari barangkali dari Batak, barangkali berasal dari Manado misalnya. Nah, sehingga itu menyokong realitas yang lebih besar yang namanya Indonesia misalnya. Tapi Indonesia juga didukung oleh faktor realita yang lain. Nah, sehingga ini bertemali ya, Lentaria. Jadi saya sepakat dengan 3 hal itu. Kalau lihat dari pernyataan itu Pak, Miss Lentaria itu sudah mengikuti itu Pak. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahasa daerah juga masih bisa. Benar ya Miss Lentaria? Tetapi begini loh, yang saya rasakan sendiri, ketika saya ingin menguasai bahasa asing seolah-olah bukan seolah-olah, pada faktanya kemampuan bahasa Indonesia saya ini juga berkurang. Dan karena saya tinggal di Surabaya misalnya, jadi kemampuan berbahasa daerah saya juga berkurang begitu. Jadi ada pengurangan level di situ, Pak. Iya. Apakah mungkin untuk menjalankan ketiga hal ini gitu loh Pak, secara bersamaan? Nah, gini, secara alamiah pasti ada yang terdegradasi secara alamiah itu. Jadi bahasa yang sudah dikuasai bisa hilang juga kalau tidak digunakan, dan kita sudah tinggal di Amerika, tinggal di mana begitu. Itu bahasa dari ketiga bahasa ini pasti ada yang keteter gitu. Nah, secara alamiah itu tidak apa-apa, tapi kemudian kita kan tidak bisa hanya masalah bahasa secara alamiah. Tapi juga aspek-aspek bahasa ini akan terkait dengan aspek kedaerahan, terkait dengan aspek keindonesiaan, terkait dengan aspek keinternsionalan untuk eksistensi sebuah realita. Nah, di situ kemudian kita berkepentingan untuk melestarikannya. Jadi tidak bisa kita ini hanya berada di dalam perkembangan bahasa yang alamiah gitu. Nah, tidak lengkap. Kita nanti akan menjadi manusia yang hedonis, manusia yang individualistis, yang akan tergradasi dari value-value yang ada. Padahal banyak value kedaerahan yang baik, identitas jati diri daerah yang baik yang perlu dipertahankan itu banyak juga. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang positif yang justru bertahan karena ada nilai daerahnya. Ya, ada sebuah agama ataupun kelompok tertentu yang bisa berkembang ataupun bisa bertahan karena unsur kedaerahannya. Ya. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang bahasa itu hanya terpisah dari komponen yang lainnya, nggak bisa. Bahasa secara alamiah tidak bisa. Harus terkait dengan konteks-konteks itu tadi, konteks Indonesia, konteks daerah, konteks nasional harus. Kalau itu hilang ya pasti akan kehilangan itu tadi. Pak Abed, apakah degradasi kemampuan berbahasa salah satu bahasa tertentu itu ditandai oleh hilangnya atau mungkin bisa dibilang lupa beberapa kosakata? Iya, ya tentu karena frekuensi penggunaannya, intensitas penggunaannya sudah tidak digunakan lagi, maka akan menjadi lupa, akan menjadi ya tidak digunakan lagi dan lain sebagainya, yang akhirnya semakin tahun berganti, waktu berganti, akhirnya yang terbentuk adalah hanya satu bahasa yang dikuasai misalnya. Kemudian yang diajarkan kepada anaknya hanya yang dominan itu, bisa juga demikian gitu. Nah, itu yang agak susah ya Pak ya. Nah, saya kan ya memang yang ideal itu tadi, yang misalnya lestarikan bahasa daerah itu nggak gampang. Jadi anak saya itu juga nanti jangan-jangan tidak tahu bahasa daerah, tapi sekarang sedikit tahu kok gitu. Iya, betul. Kalau saya gitu Pak Abed, karena kan saya orang Sulawesi gitu ya, dari daerah dari Sulawesi, kemudian kami punya bahasa juga di sana, bahasa daerah, kemudian saya menikah dengan saya orang Jawa gitu. Nah yang sekarang bingung kan anaknya ini mau berbahasa daerah apa gitu.
Ya, tapi memang kemungkinan besar bahasa Jawa karena kan kami tinggal di Jawa. Jadi, Ya. artinya ada satu bahasa yang tidak diturunkan gitu ke generasi berikutnya, paling nggak oleh saya gitu ya, karena kan Ya. lokasi dan segala macam. Tidak apa-apa kok di dalam waktu yang bersamaan itu, misalnya belajar 2 bahasa itu tidak apa-apa. Lalu setelah Gitu, Pak. 2 bahasa dikuasai lalu belajar lagi itu tidak apa-apa. Jadi anak-anak pada umur usia 4 tahun, 5 tahun, ya, pada masa SD itu diajarkan beberapa 2 bahasa, 3 bahasa, sebenarnya ya tidak apa-apa. Ya. Sehingga mereka mampu berbahasa kedua-duanya misalnya, atau ketiganya misalnya, itu nggak masalah gitu. Saya takut malah kebingungan, Pak. Nanti mereka bingung terus campur-campur gitu. Terus nanti mereka campur-campur yang bingung sekitar gitu. Campur kode ya. Iya. Ya, campur kode bisa terjadi dalam pergaulan sehari-hari, tapi nanti sejalan dengan perkembangan kedewasaan anak, kematangan anak, juga nanti ada sekolah dan sebagainya, campur kode akan terhilangkan gitu, akan bisa dikikis gitu. Sejalan dengan kedewasaan, juga arahan dari orang tua, juga sekolah misalnya akan campur kode bisa terjadi tapi tidak dominan lah misalnya seperti itu. Mungkin terkait dari pertanyaan terakhir mungkin Miss Lenta ya, masalah generasi muda gitu, dengan maksudnya budaya populer. Apa jalan masuk yang bisa kita lakukan ke generasi muda untuk mereka mencintai bahasa Indonesia ini? Iya, jalan masuk untuk mencintai bahasa Indonesia ya. Yang terjadi memang, misalnya di SMA saya dulu itu masuk jurusan bahasa Indonesia misalnya itu, wah itu tidak keren dan lain sebagainya. Masuk sastra Indonesia tidak keren misalnya. Tapi ketika kita sudah tahu ya bahwa belajar bahasa itu juga belajar filsafat misalnya, itu membuat kok saya itu malah senang belajar bahasa Indonesia itu, dan sastra Indonesia juga senang. Dan menurut saya bisa dijiwai, bisa dihidupi. Sehingga memang lagi-lagi kita itu harus membangun sebuah konsep itu yang matang, menggali kebanggaan bahasa Indonesia, ya, menggali tentang keindonesiaan, ya melalui macam-macam, ya melalui karya sastra misalnya, untuk mencintai apa-apa yang ada di Indonesia itu. Meskipun di sisi lain kita mengakui kehebatan dari luar misalnya, tapi yang harus kita bangun adalah suatu kesadaran bahwa kita juga punya kok nilai-nilai yang unggul begitu. Seperti tadi Anda bertanya, kenapa kok Pak Abed suka Coast Plus gitu ya? Padahal ada The Beatles yang hebat, kecerdasan dunia itu. Kenapa kok suka Coast Plus? Ya karena saya melihat apa-apa yang tidak dimiliki oleh The Beatles pada Coast Plus misalnya, tentang pola-pola kehidupan, tentang falsafah kesahajaan Coast Plus ya, kesahajaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, sehingga menumbuhkan cinta kepada kearifan lokal itu. Jadi potensi-potensi lokal itulah yang harus kita kembangkan. Kita itu punya Romeo dan Juliet, itu untuk dunia ya. Tapi ternyata di Toraja itu ada cerita Lebona dan Pairengan. Itu tidak kalah bagus ketika dipentaskan gitu. Ya sama, itu cinta sehidup semati gitu. Nah, kenapa kok kita tidak menggali sastra daerah yang sebenarnya juga ada, bahkan yang mengatakan legenda Lebona dan Pairengan itu lebih dulu daripada Romeo dan Juliet gitu. Nah, semacam itu, fakta seperti ini kan bisa mendorong kita untuk bangga juga kepada karya-karya tulisan ataupun cerita rakyat Indonesia. Kita juga senang begitu. Nah, ini potensi-potensi keunggulan ini yang harus
bangun. Tapi sekali lagi pemerintah itu memang punya peran yang sangat besar kok, karena mereka memegang politik bahasa, politik kebijakan. Nah, kalau itu didorongkan ke sana, bisa membangun kecintaan itu, sehingga pengajaran bahasa bisa dihidupkan melalui sekolah, melalui perguruan tinggi dengan kurikulum yang memang mendukung itu, begitu. Yang memang oleh kurikulum yang mendukung. Pak Abed, saya hidup di, saya kan bisa dibilang angkatan kelahiran 80-an gitu ya. Kemudian di masa saya SMP SMA itu kemudian muncul band-band yang cukup besar juga ya, Pus-Pus dan teman-temannya itu kan sudah lebih duluan gitu ya. Zaman saya kan ada Dewa 19, kemudian ada Sheila on Seven, kemudian ada Padi, Jikustik, kemudian ada band yang syair-syairnya itu sangat puitis gitu dan sangat menarik gitu. Kemudian kalau misalnya kayak lebih high, mungkin bukan lebih high, mungkin di kalangan yang lebih tertentu kayak lagu-lagu dari Guru Soekarno Putra juga itu kan sangat sastra gitu ya Pak, yang bisa dibilang gitu, sangat puitis. Apakah ini bisa membantu kita juga masuk ke dalam untuk jalan masuk kepada generasi berikutnya untuk mereka lebih mencintai bahasa Indonesia karena sangat indah gitu loh. Iya, tentu saja, tentu saja. Itu dosen saya dulu namanya Pak Suminto Sayuti, sekarang sudah profesor doktor. Itu juga sejak dulu menyarankan supaya anak-anak itu kalau pelajaran apresiasi sastra mau dikenalkan dengan lagu-lagunya Club Project misalnya, Guru Soekarno Putra, ya tentu Ebit lah, juga kritik sosialnya Iwan Fals misalnya gitu. Jadi lagu-lagu yang punya citra rasa yang tinggi, cita rasa yang tinggi, ada unsur poetikanya, itu mestinya justru menjadi jalan masuk, menjadi sarana pengajaran di sekolah gitu, untuk mencintai bahasa Indonesia. Nah, ini loh dinamika bahasa Indonesia ya. Club Project itu bagus ya, ada kata terpuruk ya, yang diksi kata terpuruk kemudian digunakan oleh masyarakat ekonomi. Wah, Indonesia ekonominya sedang puruk. Itu kan yang terpuruk itu kan Club Project itu dulu yang mempopulerkan itu gitu. Misalnya. Jadi ada membangun kosakata baru. Cairil itu digunakan oleh PAN itu. Sekali berarti sesudah itu mati. Itu kan digunakan untuk kampanye PAN misalnya. Jadi itu bisa sebagai sarana untuk mencintai keindonesiaan, membangun cinta bahasa Indonesia melalui lagu-lagu itu. Nah, mestinya guru bahasa Indonesia ya senang kepada itu. Hanya memang alasan klasik adalah kurikulum yang berbeda. Misalnya, sekolah internasional anaknya tidak banyak, lalu kurikulumnya tidak menuntut seperti sekolah nasional sehingga pengembangan sastranya lebih leluasa misalnya, itu juga bisa terjadi. Nah, lagi-lagi menurut saya pemerintah itu mempunyai peranan yang besar untuk membuat sebuah kebijakan yang memungkinkan porsi pembelajaran bahasa dan sastra itu menjadi porsi yang mengakomodasi lah, yang akomodatif lah kira-kira seperti itu. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Abed. Saya pikir kita sampai di situ. Masih banyak hal yang kita mau bahas, tapi waktu juga yang terbatas. Ya. Saya kira memang ini satu topik yang menarik, apalagi tentang literasi di dalam kurikulum 2013 yang menekankan pendekatan saintifik. Ya. Jadi sekali lagi karya ilmiah yang diajarkan di SMA dan di mahasiswa itu sangat penting ya, karena kita akan menghadapi sebuah teks. Teks itu apa? Teks itu adalah kehidupan. Dan ketika kita memberikan siswa dan mahasiswa memberikan kontribusi pemecahan masalah, itu harus melalui tahapan-tahapan berpikir seperti di dalam pendekatan saintifik. Sehingga apa yang disampaikan oleh siswa, apa yang disampaikan oleh mahasiswa melalui kerangka pikir yang objektif, yang metodis, yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mahasiswa tidak diombang-ambingkan oleh fenomena, tapi bisa mengendalikan fenomena. Itu bukan demo asal demo, tapi tahu
kenapa mereka harus menyuarakan. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kalau seluruh masyarakat berpikir secara akademis, itu akan menyumbangkan masyarakat madani, masyarakat yang betul-betul diidamkan oleh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Abed. Diskusi kita sampai sini saja. Kami dari Guru Indonesia sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak Abed karena sudah berbagi informasi. Saya sendiri mendapatkan banyak hal ya dari hari ini, termasuk soal teks tadi ya Pak. Begitu kecilnya pemikiran saya selama ini soal teks ini. Padahal tadi Pak Abed sudah membukakan bahwa teks ini ya berbicara tentang keutuhan kehidupan, begitu bagaimana kita memandang sebuah realitas, dan itu dampaknya sangat besar sekali. Ya, ini sudah baik. Sampai di sini perbincangan kita dengan Pak Abed dan Miss Lentaria. Saya harap ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi kita semua, bagaimana saya juga dicerahkan hari ini. Mungkin setelah ini saya akan membaca banyak lebih buku yang sudah saya tunda gitu. Ada beberapa buku tumpukan buku novel-novel yang saya sudah tinggalkan agak beberapa saat. Ini menjadi pemacu bagi saya juga gitu ya. Dan saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua, baik yang mungkin siswa gitu ya akan menjadi mahasiswa, mungkin saat ini mahasiswa, mungkin bagi guru-guru bahasa Indonesia juga ada beberapa gambaran-gambaran yang penting, yang saya rasa penting untuk kita lihat bagaimana kita melakukan proses pembelajaran sehingga anak bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Mungkin juga peran kita sebagai orang tua untuk membuat anak-anak lebih mencintai bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.